Halo teman-teman channelnya Dapur Manado. Kali ini kita akan masak capcay ya. Capcay itu ukurannya bebas-bebas aja, banyaknya tergantung kebutuhan yang ada di rumah atau bahan yang tersedia. Kebetulan ini bahan-bahan ini sisa dari saya masak yang lalu dan saya mau bikin semuanya ya. Ini bahan-bahan dasarnya. Ada buncis dipotong seperti ini, kemudian wortel ya, ini wortel 2 biji aja tapi karena besar dia lumayan banyak wortel, kemudian bunga kembang kol, ini kembang kol ya seadanya aja kalau memang tersedia. Terus sawi putih, ini sawi putih 1 biji tapi agak besar, kita bikin aja semuanya ya teman-teman ya. Kemudian ini ada daun bawang kita potong, asnya memanjang atau serong terserah. Ini ada seledri ya dari kulkas, sudah membeku tapi masih lumayan bisa dipakai. Kemudian ini bawang bombay, ya bawang bombay potong aja sesuai selera. Bawang bombay ini 2 biji, jadi karena sayurnya banyak kita banyakin juga dan bawang bombaynya. Kemudian bumbu lainnya bawang putih. Kemudian bawang putih kita potong seperti ini aja, terserah sesuai selera, yang penting agak halus. Dan kita akan pakai daging babi ya, bagi orang muslim bisa diganti dengan potongan daging ayam, atau tapi daging sapi jarang ya, lebih umum ayam, tapi saya mau pakai babi karena daging orang rumah senang dengan daging babi, kita pakai babi. Oke, kita lanjut untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai bubuk merica lada, itu boleh yang sasetan, boleh yang ada tumbuk halus. Kemudian jangan lupa, kalau ini kan masakan untuk Chinese food ya, kita pakai sedikit saus tiram ya, saus tiram kita pakai sedikit, 2 sendok atau 3 sendok. Kita pakai kecap juga, ini kecap Inggris ya, itu buat penyedap. Kemudian pasti kita taruh kecap asin sedikit. Nah, takarannya itu sesuai selera teman-teman. Kalau kecap asin bisa 2 sendok makan, kecap Inggris itu 1 sendok makan. Kalau ini saus tiram terserah merek apa aja, bisa 2 sendok makan atau 3 sendok makan. Kemudian untuk lada sesuai selera. Ini pasti saya pakai sasetan atau yang bubuk juga yang udah digiling. Kemudian nanti kita untuk kuahnya biar agak kental, kita pakai ini 3 sendok makan tepung maizena ya. Nanti kita akan pakai campurkan air ya untuk diecerkan. Dan jangan lupa minyak sayur itu secukupnya untuk menumis semua bumbu-bumbu. Oke teman-teman, kita akan proses lanjut ya. Oke, garam juga Pak, yang pasti semua makanan itu pasti pakai garam sedikit ya, secukupnya aja. Kita panaskan wajan api yang sedang aja. Nanti kita taruh minyak sedikit aja untuk menumis bumbu pertama ya. Yang pertama kita taruh adalah bawang putih pastinya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai bawang merah juga boleh, tapi karena udah ada bawang bombay yang banyak, saya nggak pakai lagi bawang merah. Nanti pakai bawang goreng aja. Oke teman-teman, kita taruh minyak secukupnya aja ya. Oke, minyaknya segitu aja cukup ya. Jangan terlalu banyak minyaknya juga karena kita mau pakai daging babi, ada lemak-lemaknya juga, jadi dia akan berminyak ya teman-teman. Kita tunggu sampai minyaknya panas, baru kita masukkan pertama adalah bawang putih. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke teman-teman, kita
goreng dulu. Kita tumis pertama itu adalah bawang putih ya. Ini bawang putih lebih banyak ya, terserah, tergantung selera. Ini saya pakai 4 siung bawang putih yang besar-besar. 4 siung bawang putih itu karena sayurnya banyak ya. Mau lebih juga nggak apa-apa, tergantung selera teman-teman ya. Bawang putih bagus juga buat kesehatan. Dan rata-rata untuk makanan Chinese food itu kuatnya pakai bawang putih ya teman-teman. Makin banyak juga makin enak. Kita tunggu sampai bawang putih ini berubah warna menjadi kuning ya teman-teman. Jangan masih mentah, itu wanginya tidak akan keluar. Kita tunggu sampai dia berubah warna menjadi kuning. Oke teman-teman, kita tunggu ya prosesnya. Ini untuk daging babi boleh 1/4 kilo, tergantung selera teman-teman mau berapa. Kalau mau ini bisa diganti dengan ayam ya, buat teman-teman muslim gantinya pakai daging ayam 1/2 kilo. Jadi agak banyak gak apa-apa. Kalau komposisi wortel ini dua batang, 2 biji aja ya, tapi agak besar jadinya banyak. Kalau ini 1/4 buncis. Ini daun bawang 2 daun bawang, seledri secukupnya. Kalau ini karena sawinya 1 biji tapi agak besar, saya pakai semua ketimbang nggak dipakai ntar rusak ya teman-teman ya. Untuk bawang bombay kita pakai 2 biji yang sedang aja. Kalau kembang kol itu ini 1 buah ya, yang sedang aja 1/4 ons ya. Oke teman-teman, kita lihat bawang putihnya. Ini udah berubah, kita biar rata. Ini udah mulai berubah warna menjadi kuning dan harumnya udah keluar ya. Harum banget nih teman-teman, harum karena bawang putihnya banyak ya, harum. Nah setelah bawang putih agak berubah warna jadi kuning, kita akan masukkan bawang bombay ya teman-teman. Kita masukkan bawang bombay. Oke. Udah banyak ya teman-teman, karena sayurnya banyak makanya bawang bombaynya saya banyakin. Ini kalau pakai bawang bombay itu masakan itu agak manis ya, gurih gitu teman-teman. Kita bikin sampai bawang bombay nggak usah sampai warna kuning, tapi layu aja sampai dia layu, baru kita akan masukkan berikutnya adalah daging babi ya, atau teman-teman yang muslim bisa ganti dengan daging ayam. Kalau potongannya boleh potong-potong dadu, boleh agak memanjang, itu tergantung selera teman-teman ya. Kita masak simple teman-teman, jadi nggak perlu ribet, bukan kayak di resto, tapi kita masak rumahan rasa kayak resto teman-teman ya. Oke. Kita tunggu sampai bawang bombaynya itu layu ya, jangan sampai masih keras. Oke teman-teman, ini bawang bombaynya sudah layu, jadi nggak perlu sampai berubah warna jadi kuning ya, karena itu buat sayur juga. Kemudian kita akan masukkan daging babi yang kita siapkan tadi. Ini lumayan banyak teman-teman. Oke, kita aduk. Nah, ini harus kita masak ya, benar-benar sampai matang daging babinya ya. Oke, kita tumis bareng dengan bawang putih tadi. Nah, ini banyak juga ini isinya dagingnya, karena bumbu sayurnya banyak ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai benar-benar daging ini sudah matang ya. Kita jangan taruh air ya teman-teman, karena biasanya di daging itu sudah banyak airnya ya, sudah banyak airnya, mengandung air. Jadi kita biarkan sampai benar-benar daging itu sudah sampai matang. Karena untuk selanjutnya kita akan tumis sayur-sayur, jangan sampai terlalu matang, karena buat sayur capcay itu masih kelihatan segar ya. Jadi masak tapi warnanya masih segar.
Kita tunggu sampai daging ini matang ya. Oke teman-teman, sambil menunggu daging itu matang ya, kita cairkan dulu tepung maizena tadi. Oke, cukup seperti ini. Kita cairkan, kita aduk merata ya teman-teman. Kita cairkan seperti ini. Untuk airnya secukupnya teman-teman ya. Ya, yang penting dia udah cair. Karena nantinya kalau saat dimasak tepung maizena ini akan mengental ya teman-teman. Jadi buat sayur itu kita buat capcay goreng ya. Kalau capcay goreng itu kuahnya dikit, jadi tidak banyak kuahnya. Jadi kita buat bikin kental ini pakai tepung maizena ya. Oke teman-teman, kita cek lagi daging yang udah kita masak. Oke, kita lihat ini sebentar lagi udah mau matang ya. Dagingnya udah mau matang, ini banyak banget ini dagingnya, seharusnya sedikit saja, tapi saya pakai stok yang ada, habiskan yang ada di daging yang ada di stok freezer, nanti kita beli yang baru lagi ya buat stok. Jadi saya biasanya menyimpan stok ya, mau daging, sayur di freezer, di kulkas. Kalau untuk daging masukin ke freezer tentunya. Bawang merah juga saya suka simpan di freezer buat stok. Jadi kita ketika mau butuh nggak ribet ya. Ya teman-teman, bumbu-bumbu yang bisa dimasukin ke freezer kita bekuin, karena itu akan membantu kita ketika kita mau masak. Kita tidak akan ribet untuk harus ke pasar dulu. Ya kecuali yang daun-daunan ya, daun-daunan mungkin bisa stok di chiller, jadi bukan di freezer ya. Cuman itu tidak butuh tahan lama juga. Kalau mau tahan lama, kita plastikin teman-teman, atau masukin ke Tupperware, jadi kedap udara teman-teman. Jadi itu daun-daun itu akan bertahan lama. Kita bungkus. Setelah kita cuci bersih, baru kita masukkan ke Tupperware ya. Jadi kayak daun bawang, seledri itu bisa bertahan lama teman-teman. Seminggu lebih juga masih kelihatan segar. Oke teman-teman, ini masih kita oseng dulu sampai benar-benar udah matang. Nanti kita akan taruh garam ya, biar dia meresap di daging. Kita bumbuin juga lada supaya dia meresap ke daging. Jadi dagingnya itu enak, nggak rasanya itu gurih ya. Jadi kita bumbuin, nanti kalau udah matang kita bumbuin langsung, taruh lada, taruh penyedap rasa, taruh garam supaya dagingnya itu enak. Jadi ketika dicampur dengan sayur itu udah terasa enak bumbunya. Oke teman-teman, ini dagingnya udah matang ya. Kita oseng, sudah matang. Kita bumbuin teman-teman supaya terasa bumbunya ya. Kita taruh garam 1 sendok teh dulu, karena sesuai selera. Kemudian kita pakai saya pakai bumbu kaldu jamur ya, totole. Kita bumbuin supaya secukupnya aja teman-teman, supaya bumbu ikannya itu, maksudnya dagingnya itu enak ya. Baru kita kasih ini 1 sendok teh, saya udah bisa prediksi. Oke. Ini kita aduk. Ini makin gurih ya. Jadi dagingnya tuh wajib gurih teman-teman, sebelum kita taruh sayur-sayurnya. Oke, sudah kita aduk. Ini dagingnya udah enak ya teman-teman. Nanti kita pertama kali kita masukin adalah wortel ya, karena wortel lumayan lama, agak keras dia. Nanti kita tambahin air. Jadi setelah ini udah
benar-benar matang, kita masukkan wortel ya teman-teman ya. Wortel itu agak keras dan pasti nunggu lama, jadi supaya dia agak cepat matang, kita nanti tambahin air. Wortel kita masukkan. Wortelnya lumayan banyak teman-teman. Ini dari 2 yang besar. Kita potong semuanya. Jadi kita nggak sisain lagi, karena kalau disisain takutnya wortel ini akan rusak ya. Karena tuh udah hampir seminggu di kulkas, masih segar gini. Oke, ini kita aduk, kita campurkan sampai rata. Nah, karena wortelnya ini agak keras, nanti teman-teman kita tambahin air sedikit ya, supaya dia cepat. Kalau menunggu ini pasti lama nanti. Kita akan masukkan air ya teman-teman. Ini seperti ini, kita aduk merata, lalu kita akan masukkan air. Untuk air kita secukupnya aja. Jadi hanya untuk supaya wortelnya cepat matang ya teman-teman ya, kita taruh air. Kalaupun kebanyakan nggak apa-apa, jadi sampai rata aja ya teman-teman. Nanti akan kental pakai tepung maizena ya, atau tepung jagung. Oke, ini teman-teman kita tunggu sampai wortelnya matang, karena untuk sayur yang daun itu kita masaknya nggak usah masak lama ya, langsung cepet. Jadi ini wortel dimasakin dulu, baru kita akan pakai setelah wortel kita masukkan buncis agak sedikit lama, tapi nggak perlu terlalu lembek ya. Oke teman-teman, ini wortelnya udah mulai matang, karena buncisnya juga agak keras. Kita taruh juga buncisnya, jadi biar berbarengan matang ya. Kita masukkan buncisnya. Ini buncisnya kelihatannya agak keras ya. Beda kalau ada yang buncis baby kailan ya, itu biasanya. Nah itu agak buncisnya nggak usah dimasak yang terlalu lama. Kali ini buncisnya yang buncis biasa ya teman-teman ya. Ini buncis biasa, jadi kita masaknya bareng wortel, jadi biar cepat matangnya bareng-bareng. Oke, ini airnya banyak, ini nggak usah khawatir teman-teman. Nanti kalau untuk kuahnya ini kita selalu tergantung selera teman-teman ya. Kita mau banyakin boleh, supaya banyak ada kuahnya. Kita mau taruh sedikit juga boleh. Nanti dia akan mengental. Kita pakai maizena ya, tepung maizena tadi yang kita cairkan. Oke, kita biarkan beberapa saat sampai buncisnya ini udah matang bareng-bareng dengan wortel. Jadi tinggal kalau wortelnya udah matang, kita akan masukkan kembang kol dan sawi. Kita tunggu ya teman-teman ya, sampai sudah mulai terlihat matang. Oke teman-teman, ini buncisnya udah mulai setengah matang. Kita masukkan kembang kol ya. Kembang kol itu saya rendam pakai air panas, jadi biar dia cepat matang ya dan bersih ya. Biasanya suka ada belatung kalau kembang kol, jadi kita harus hati-hati. Kita saat kita bersihkan, kita rendam pakai air yang panas. Dicuci pakai air panas ya. Oke, kita aduk. Ini buncisnya tampaknya udah matang. Wah, udah harum ya teman-teman ini. Kalau mau medok bumbunya kita lebihin ya, mau lada dilebihin. Intinya dia akan rasanya medok ya. Oke, ini kembang kol sudah dimasukkan. Karena kembang kol itu sudah setengah matang karena saya rendam pakai air yang mendidih. Oke, setelah itu kita akan masukkan daun bawang. Jadi daun bawang itu buat rasa manis ya. Daun bawang kita masukkan.
Kalau untuk seledri kita akan masukkan nanti bareng dengan sawi, daun sawinya. Kalau daun sawi itu tidak perlu dimasak lama teman-teman. Jadi kita masukkan daun bawang. Oke, kan biasa juga daun bawang matangnya juga nggak terlalu lama ya. Oke, ini kita aduk. Wah, ini capcaynya segar ya, berwarna-warni. Oke, kita masak sebentar karena ini udah hampir matang semuanya. Kemudian kita akan masukkan sawi ya. Sawi lumayan banyak karena saya habiskan semuanya. Oke, kita akan masukkan sawi ya teman-teman. Nah, ini masaknya jangan terlalu lama teman-teman. Jadi sayur capcay itu enaknya dia memang masih segar ya. Nah, ini banyak banget ini. Gak apa-apa. Kita aduk. Jadi sampai layu aja teman-teman ya. Kalau sawi itu kita masak itu sampai layu aja. Jangan sampai terlalu lama, terlalu matang gak enak. Ini banyak banget ini teman-teman. Nggak apa-apa, kita makan sayur yang banyak juga enak. Nah, ini kita campurkan, aduk sampai merata. Ini sawinya masih ada sebagian. Saya akan tambahin. Nah, ini kalau sudah layu, layunya jangan sampai sangat jadi lembek ya. Ya agak sedikit segar-segar, kita udah siap kita angkat ya. Nah, kita akan masukkan bumbu lainnya yang saya belum masukkan buat penyedap aja, yaitu saus tiram ya. Kita akan masukkan nanti. Setelah ini tercampur rata, baru kita masukkan saus tiram dan kecap Inggris serta kecap asin. Oke, kita aduk dulu ini biar tercampur rata. Ini lumayan banyak ini, makanya tadi daging agak banyak saya taruh. Oke, teman-teman, mohon diperhatikan, diikuti langkah-langkahnya supaya tidak gagal paham ya. Jadi ikutin dari awal cara pembuatannya. Oke, ini sudah tercampur rata. Kita biarkan dia panas dulu. Wow, ini cocok ya. Wortelnya banyak, sawinya juga banyak. Oke, baik. Kita tunggu dia panas. Oke, teman-teman, ini sayur sawinya udah layu. Kita bumbuin, kita tambahkan ini buat saus tiram sedikit ya. Boleh 2 sendok, kita kira-kira aja teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita taruh sedikit, ini 1 sendok teh kecap Inggris ini teman-teman. Oke, tulisannya oke, kecap Inggris. Kita tambahin ukur 1 sendok teh aja. Ini buat biar enak. Kemudian kita masukkan kecap, ini kecap asin ya. Oke, kita tambahin buat gurih aja teman-teman. Kemudian kita aduk ya teman. Kita campurkan. Ini sudah sangat gurih ini. Karena kalau pakai daging kita wajib pakai saus tiram teman-teman supaya dia cocok dan gurih. Wow, ini udah wangi, udah baunya harum. Ini masak di rumah ya teman-teman ya, masak di channelnya Dapur Manado, tapi rasanya rasa bintang 5 itu dia. Ini rasa hotel bintang 5 ini, masaknya di rumah aja. Oke, ini udah mateng. Terakhir kita taruh seledri dari kulkas ya, jadi buat nambah selera aja. Taruh seledri. Oke.
Ini udah enak banget teman-teman, berwarna-warna hijau, orange dengan wortel, segar ya, sayurnya segar. Jadi jangan sampai terlalu lembek ya masaknya. Oke, kita akan taruh terakhir. Kita cicipin dulu ya teman-teman bumbunya. Kemudian kita taruh untuk ngentalin ini kita pakai tepung maizena. Oke teman-teman, ini tepung maizena kita udah masukkan. Jadi udah mengental ini. Jadi udah siap untuk disajikan ya teman-teman ya. Jadi sudah siap untuk diangkat. Tidak usah terlalu lama. Ini udah panas. Tadi kuahnya ini udah mengental. Kita pakai tepung maizena ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan cek video-video lainnya, video masakan yang serba simple di channelnya Dapur Manado. Teman-teman bisa belajar untuk buat pemula yang baru mau masak. Ikutin aja videonya, pasti teman-teman berhasil ya. Baik teman-teman, ini udah selesai kita masak capcay. Nanti kita akan sajikan. Oke teman-teman, ini capcaynya sudah selesai. Kita bumbuin, kita taruh bawang goreng buat selera. Ini sangat enak ya teman-teman. Ini rasa masak di Dapur Manado, channelnya Dapur Manado, tapi rasanya hotel bintang 5. Oke teman-teman, terima kasih untuk supportnya. Silahkan di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan panduan untuk memasak. Silahkan cek video-video lainnya di channelnya Dapur Manado. Semoga dapat memberikan inspirasi. Thank you for watching. Bye.